Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu anggota kelompok kami, dimulai dari saya sendiri, yaitu Andre. Saya dengan NPM 13420792 dari kelas TI 5P. Kenalkan, nama saya Yani Emerensyana Eva, NPM 13420828 dari kelas TI 5P. Nama saya Adam Kuslanto Siombing dengan NPM 134200788. Nama saya Martinus Bekarnia Walgia, NPM 13420810. Saya dari kelas TI 5P. Saya Alfredo Apollinaris Edwin dengan NPM 114206008. Nama saya Sumadi, NPM 114200631. Selamat pagi, saat ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang materi pertemuan 8, yaitu bentuk normal Chomsky. Deskripsi dari pertemuan pada hari ini adalah parsing dalam bentuk normal Chomsky, dan tujuan instruksional khususnya adalah menjelaskan pengertian bentuk normal Chomsky, melakukan pembuatan bentuk normal Chomsky, melakukan parsing dengan algoritma CYK. Berikut presentasi dari kami. Pengertian dan syarat. Suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tata bahasa bebas konteks tersebut tidak memiliki produksi useless, tidak memiliki produksi unit, tidak memiliki produksi epsilon. Aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky, ruas kanannya tepat berupa sebuah terminal atau dua variabel. Misalnya, A memproduksi B besar, C besar, A memproduksi B kecil, B memproduksi A kecil, C memproduksi B besar, A besar, atau D kecil. Pembentukan bentuk normal Chomsky. Biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Lakukan penggantian aturan produksi yang luas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan besar dari 1. Lakukan penggantian aturan produksi yang luas kanannya memuat besar dari 2 simbol variabel non-terminal. Penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel non-terminal baru. Di sini dari CFG yang sudah disederhanakan dibentukkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, biarkan yang sudah CNF merupakan bentuk normal Chomsky. Yang kedua, penggantian AP dengan simbol variabel besar dari 2 bukan merupakan bentuk normal Chomsky. Kemudian buat variabel dengan AP baru bila perlu, berdasarkan penggantian simbol terminal pada AP dengan ruas kanan besar dari 1 dan hasil akhirnya menuju CNF. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari normal Chomsky. Ini adalah soalnya di mana S memproduksi B kecil A besar atau A kecil B besar. Kemudian A memproduksi B kecil A besar atau A kecil S besar atau A kecil. Yang berikutnya B memproduksi A kecil B besar atau memproduksi B kecil S besar atau memproduksi D. Aturan sudah bentuk normal Chomsky. Ini kita kelompokkan yang sudah bentuk normal Chomsky, yaitu A dengan menghasilkan A kecil, B menghasilkan B kecil seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pergantian aturan produksi kepada yang belum bentuk normal Chomsky, yaitu S memproduksi B kecil A besar, S memproduksi A kecil B besar, A memproduksi B kecil A besar, A memproduksi S kecil S besar, B memproduksi A kecil B besar, B memproduksi B kecil S besar. Kemudian sebelah sini jangan kita lihat dulu, kita langsung lari ke pembentukan variabel baru, di mana P1 itu untuk perwakilan
B, kemudian P2 untuk A, P3 untuk AA besar, P4 itu untuk BB besar. Kemudian setelah membentuk variabel baru, maka kita akan menggantikan variabel yang di sini, di mana yang belum bentuk normal Chomsky, yaitu S menghasilkan P1A karena B ini setelah diganti dengan P1. Yang berikutnya S menghasilkan P2B, di mana P2 ini adalah menggantikan A kecil ini. Yang berikutnya A menghasilkan P1AA, P1 ini adalah menggantikan B kecil. Kemudian kita lihat lagi karena ini masih ada 3 variabel, jadi kita ubah. Jadi A itu menghasilkan P1 P3. P1 ini tetap dari sini, sedangkan P3 ini adalah aturan dari variabel baru yang menandakan bahwa AA besar. Yang berikutnya A menghasilkan P2S. P2 ini adalah untuk menggantikan A yang kecil ini. Yang berikutnya B menghasilkan P2BB. P2 ini menggantikan A kecil. Kemudian kita melihat lagi bahwa di sini masih terdapat 3 variabel. Kemudian kita ubah lagi, maka B menjadi akan memproduksi P2 P4, di mana P2 ini kita ambil dari sini yang hasil dari A kecilnya. Kemudian P4 ini pengganti BB seperti aturan variabel barunya. Yang berikutnya B memproduksi P1S. P1 ini adalah pergantian dari B kecil ini. Setelah itu kita akan masuk di hasil akhir bentuk normal Chomsky-nya. Yang pertama itu A memproduksi A kecil, B memproduksi B kecil, S memproduksi P1A besar, S memproduksi P2B besar, A memproduksi P1P3, A memproduksi P2S besar, B memproduksi P2P4, B memproduksi P1S besar, P1 memproduksi B kecil, P2 memproduksi A kecil, P3 memproduksi AA besar, P4 memproduksi PB besar. Demikian contoh dari normal Chomsky. Adam akan menjelaskan contoh nomor 2 dari bentuk normal Chomsky. Yang seperti yang dilihat contohnya, S besar menghasilkan A kecil, B besar atau C besar, A besar. Lalu A besar memproduksi A kecil dan B kecil, C kecil. B besar memproduksi B besar, C besar atau A besar, B kecil. C besar memproduksi A kecil, B besar atau B kecil. Lalu kita mengelompokkan yang telah membentuk normal Chomsky, yaitu S besar memproduksi C besar, A besar. Yang keduanya A besar memproduksi A kecil, B memproduksi B besar, C besar, C besar memproduksi B kecil. Setelah itu kita mengelompokkan yang belum bentuk normal Chomsky, yaitu S memproduksi A besar, A kecil, B besar, A besar memproduksi B kecil, C kecil, B besar memproduksi A besar, B kecil, C besar memproduksi A kecil, B kecil. Sebelah sini itu yang dilihat dulu. Kita akan membuat penggantian dari yang bentuk yang belum normal Chomsky, yaitu A kecil diganti dengan P1. Yang kedua, B kecil diganti dengan P2. C kecil diganti dengan P3. Lalu kita kembali ke sini lagi. Kita akan mengubahnya yang belum normal Chomsky, kita ubah jadi bentuk normal Chomsky, yaitu S besar memproduksi P1 B besar, A besar memproduksi P2 P3, yang B besar memproduksi A besar P2, C besar memproduksi P1 B besar, hingga kita menulis kembali menjadikan satu yang sudah bentuk normal Chomsky dengan yang sudah kita ubah yang jadi bentuk normal Chomsky-nya, yaitu S besar memproduksi C besar A besar,
A besar memproduksi A kecil, B besar memproduksi B besar, C besar, C besar memproduksi B kecil, S besar memproduksi P1, B besar, A besar memproduksi P2, P3, B besar memproduksi A besar, P2, C besar memproduksi P1, B besar, P1 memproduksi A kecil, P2 memproduksi B besar, P3 memproduksi C kecil. Sekian contoh nomor 2. Kali ini kita akan masuk dalam contoh nomor 3. Soalnya adalah S dengan penurunan A kecil, A besar dan juga B besar, atau CH kecil, atau CD besar. A dengan penurunan DB dan juga E besar, atau E dan juga EC besar. B dengan penurunan FF kecil atau DD besar. C dengan penurunan A besar, B besar, B besar, atau A dan S besar. D dengan penurunan I dan E dengan penurunan J kecil dan D besar. Seperti yang Mas saya jelaskan di awal tadi, pertama kita bentuk dalam dua pengelompokan. Kita bentuk terlebih dahulu aturan yang sudah dalam bentuk pengelompokan Chomsky-nya, di mana S kita dapatkan dengan penurunan C D besar, B dengan penurunan D besar, dan D dengan penurunan I kecil. Setelah itu baru saya tuliskan kembali aturan yang bukan bentuk pengelompokan Chomsky. Di sini kita dapatkan S dengan penurunan A kecil, A besar, B besar, S dengan penurunan CH kecil, A dengan penurunan DB, E besar, A dengan penurunan EC besar, B dengan penurunan FF kecil, C dengan penurunan ADB besar, dan terus C dengan penurunan AS besar, E dengan penurunan JD besar. Setelah itu baru kita ke langkah berikutnya, kita buat terlebih dahulu bentuk aturan baru dari aturan yang bukan bentuk pengelompokan Chomsky ini. Oke. Pertama kita buat dengan aturan di awal tadi, di mana pembentukannya ini harus dibuat dengan satu buah huruf kecil dan juga dua huruf besar. Di mana kita dapatkan A kita ubah jadi P1 di sini, terus AB kita ubah jadi P2. Oke. C kita ubah jadi P3, hanya kita ubah jadi P4, B kita ubah jadi P5, terus P7E ini merupakan hasil dari gabungan dari B dan juga E, kita ubah jadi P6, P7B kita ubah jadi P7, ini kita ubah jadi P8, EC kita ubah jadi P9, F kita ubah jadi P10, DB besar kita ubah jadi P11, dan J kita ubah jadi P12. Oke. Dan setelah itu sudah terdapatkan suatu aturan baru, maka kita terapkan aturan baru sini ke dalam bentuk aturan yang belum bentuk normal Chomsky tadi. Di mana S yang sebelumnya adalah A kecil dan juga AB besar. Setelah kita terapkan dengan aturan baru, maka kita dapatkan P1 juga P2. Hasil dari sini penggabungan antara P1 juga P2. A kecil juga AB besar. Terus S dengan yang sebelumnya adalah aturan CH, kita ubah jadi P3 juga P4. Oke. A dengan penurunan DBE, kita ubah jadi P5 juga P6. Sesuai dengan hasilnya di sini, di mana D adalah P5, BE ini merupakan antara P7 yang B dan juga gabungan dengan E. Jadi dapatnya P6, P7E, ini dapatnya BE, P6. E kecil juga EEC yang merupakan aturan dari P-nya, aturan dari A. Sebelumnya sudah kita ubah jadi P8 juga P9, EEC. Terus FF kecil kita ubah, yang ada aturan dari B kita ubah jadi P10 P10. Oke, dua huruf besar. Terus ADB yang merupakan aturan dari C kita ubah jadi A P11. Oke. Terus A S kecil, S besar maksud saya, kita ubah jadi P1 juga S. Nah, terakhir adalah JD besar, kita ubah jadi P12D, merupakan aturan dari E. Setelah semua aturan sudah berada dalam bentuk pengelompokan Chomsky, berikutnya hasilnya adalah kita tuliskan kembali aturan-aturan tersebut. Dimana kita dapatkan 3 aturan awal di sini, merupakan aturan dari bentuk pengelompokan Chomsky yang sudah ada. Itu S kita ubah dengan penurunan CD besar,
B dengan penurunan DD besar, D dengan penurunan I kecil. Oke. Berikutnya sampai ke bawah adalah aturan bentuk normal Chomsky yang sudah kita buat. S dengan penurunan P1 juga P2, S dengan penurunan P3 P4, A dengan penurunan P5 P6, A dengan penurunan P8 P9, B dengan penurunan P10 P10, C dengan penurunan A P11, C dengan penurunan P1S, E dengan penurunan P12D, P1 dengan penurunan A, P2 dengan penurunan AB, P3 dengan penurunan AC, P4 dengan penurunan H, P5 dengan penurunan D, P6 dengan penurunan P7E, P7 dengan penurunan B, P8 dengan penurunan E, P9 dengan penurunan EC, P10 dengan penurunan F, P11 dengan penurunan DB, P12 dengan penurunan J. Demikian pembahasan dari contoh nomor 3. Referensi dari buku yang kami pakai dari pembahasan kami. Dari pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Saya Martinus Berkendingalunya akan menjelaskan teori tentang bab 6 yaitu valensi NFA, rumus NFA. Yang dimana di sini ada terdiri dari 5 contoh soal. Soal yang pertama adalah di state diagramnya terdiri dari Q0, Q1 dan Q2. Di mana Q0 ini melakukan looping pada dirinya sendiri melalui string 1. Dan dari Q0 menuju Q1 melalui string epsilon, dan dari Q1 menuju Q2 melalui epsilon juga. Kemudian di Q2 terdapat looping pada Q2 sendiri melalui string 0. Penyelesaiannya, pertama-tama kita akan membuat tabel transisi dari diagram C di atas yang tadi terdiri dari I0, Q1, Q2, dan inputan itu ada 0 dan 1. Di mana Q0 itu tidak menghasilkan 0, tetapi menghasilkan string 1 menuju ke dirinya sendiri yaitu Q0. Kemudian Q1 juga tidak menghasilkan string 0 dan juga tidak menghasilkan string 1. Q2 itu menghasilkan 0 ke Q2 sendiri, artinya looping, dan Q2 tidak menghasilkan string 1. Kemudian tahap berikutnya kita akan menentukan eklosur dari NFA untuk masing-masing step. Q0 eklosurnya itu Q0, Q1, Q2. Q1 eklosurnya itu Q1 dengan Q2, dan Q2 eklosurnya adalah Q2 sendiri. Tahap berikutnya adalah kita akan menjadikan transisi baru, yaitu dengan klosur 0 yang bernilai 0. Dimana kita tahu klosur 0 itu terdiri dari Q0, Q1, Q2 yang bernilai 0. Dan dari tabel transisi di atas kita temukan Q0 itu tidak menghasilkan apa-apa dan Q1 juga tidak menghasilkan apa-apa. Sedangkan Q2 menghasilkan Q2. Jadi transisi barunya itu ada Q2 dan hanya Q2 saja. Kemudian yang berikutnya Q0,1 yang artinya eklosur 0 yang kita tahu terdiri dari Q0, Q1, Q2 yang bernilai 1. Dimana Q0, Q1, Q2 ini kita gabungkan dan semuanya itu menghasilkan 0. Hanya Q0 yang menghasilkan Q0. Jadi eklosurnya itu Q0, dan kita kembali lagi melihat pada eklosur itu Q0 itu hanya ada Q0, Q2 saja. Jadi transisi barunya Q0, Q2. Kemudian kita melihat pada Q1 yang inputannya 0. Pada eklosur di atas Q1 ini terdiri dari Q1 dengan Q2, yang dimana kita melihat inputan ke 0-nya.
Dan setelah digabungkan dari tabel transisi di atas, ternyata Q1 tidak menghasilkan apa-apa dan Q2 itu menghasilkan Q2. Jadi epsilon itu menghasilkan Q2 dan transisi baru ini juga Q2. Kemudian yang berikutnya kita melihat Q1 dengan indukan 1. Q1 ini masih anggota yang terdapat Q1 dan Q2 yang indukannya bernilai 1. Jadi setelah digabungkan, Q1 ini tidak menghasilkan apa-apa, Q2 juga tidak menghasilkan apa-apa. Jadi transisi baru itu tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian yang berikutnya Q2 yang mengatakan Q2 adalah hanyalah Q2. Yang pertama kali terlihat Q2 yang indukannya dengan 0. Dan di sini kita lihat Q2 itu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi transisi baru Saya akan menjelaskan pembahasan di bab 7 tentang penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh soal. Soal yang pertama, tentukan hasil penyederhanaan berikut. Penghilang produksi epsilon. Di sini S memproduksi A besar, B kecil, A kecil, C besar. A memproduksi C besar, B besar. C memproduksi D besar atau epsilon. D memproduksi D kecil atau epsilon. Pembahasannya, penyelesaiannya, hasil penyederhanaannya. Pertama kali kita menghilangkan huruf besar A besar, sehingga hasilnya menjadi S memproduksi A besar, B kecil, A kecil, C besar, atau menghilangkan C menjadi A besar, B kecil, A kecil, menghilangkan A menjadi B kecil, A kecil, C besar, dan menghilangkan C menjadi B kecil, A kecil. Yang kedua, A memproduksi C atau D, atau C besar, D besar. Yang ketiga, C memproduksi D memproduksi D kecil. Soal yang kedua, tentukan hasil penyederhanaan berikut. Menghilang produksi epsilon. S memproduksi C besar, D besar, E kecil, dan F besar. H memproduksi D besar, E kecil. I memproduksi F besar atau epsilon, dan J memproduksi E kecil atau epsilon. Penyelesaiannya, hasil penyederhanaannya menjadi S besar, produksi C besar, D besar, E kecil, F besar, kemudian menjadi D besar, E kecil, F besar, kemudian menjadi C besar, E kecil, F besar, atau C besar, D besar, E kecil, atau E kecil, F besar, C besar, E kecil, atau D besar, E kecil, atau E kecil. Yang kedua, H memproduksi D besar, E kecil, atau E kecil. Yang ketiga, I memproduksi F. Yang keempat, J memproduksi E kecil. Soal yang ketiga, tentukan hasil penyederhanaan berikut. Penghilang produksi epsilon. S memproduksi B besar, C kecil, atau D besar, E kecil. A memproduksi E kecil, dan D memproduksi epsilon. Penyelesaiannya, variabel label adalah variabel D karena penurunan D memproduksi epsilon
merupakan penurunan satu-satunya dari B, maka S memproduksi DE diganti menjadi S memproduksi E. Kemudian produksi D memproduksi epsilon dihapus, maka penyederhanaannya menjadi S memproduksi B besar C kecil atau E kecil dan A memproduksi E. Nomor 4, tentukan hasil penyederhanaan berikut. Penghilang produksi unit. Di sini S memproduksi S besar E kecil atau F besar. F besar memproduksi G besar atau H kecil I kecil. Dan G memproduksi G kecil G kecil. Penyelesaiannya dilakukan penggantian berturut mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal-terminal. Maka menjadi F memproduksi G kecil atau H kecil I kecil. Dan S memproduksi S besar E kecil atau G kecil atau H kecil I kecil. Sehingga aturan produksi setelah penyederhanaannya menjadi S besar memproduksi S besar E kecil atau G kecil atau H kecil I kecil. F memproduksi G kecil atau H kecil I kecil. Dan G memproduksi G kecil. Lanjut ke soal nomor 5. Tentukan hasil penyederhanaan berikut. Penghilang produksi isolasi. S memproduksi B kecil, B besar, C kecil atau D kecil, F besar, C besar. A memproduksi E kecil, C besar, F besar atau F kecil, D besar. B memproduksi G, C memproduksi BF, dan D memproduksi I. Penyelesaiannya pertama kali Saya akan menjelaskan tentang materi bab 8, yaitu tentang bentuk normal Chomsky. Oke, di sini udah ada soalnya. Itu soal yang pertama, S dengan penurunan A besar, B besar atau A kecil juga C kecil. Terus dengan soal A penurunan A kecil, B besar atau C kecil. Terus yang B dengan penurunan A kecil, B besar dan juga S besar. Oke, kita akan masuk ke jawaban nomor 1. Silakan. Ini adalah jawaban dari nomor 1. Di mana pertama kita cari terlebih dahulu bentuk normal Chomsky-nya yang terdiri dari 2 huruf besar dan juga 1 huruf kecil. Jadi kita sudah menemukan S dengan penurunan A besar juga B besar dan juga A dengan penurunan C kecil. Oke. Nah, kedua adalah kita mencari penurunan yang akan diubah ke dalam bentuk normal Chomsky. Yang pertama adalah S penurunan dengan A kecil juga C kecil. Yang kedua adalah A dengan penurunan A kecil, B besar juga B besar. Terus yang ketiga adalah B dengan penurunan A kecil, B besar dan juga S besar. Langkah berikutnya adalah kita membuat suatu variabel baru dari penurunan tidak bisa dibuat dalam bentuk normal Chomsky. Yang pertama dari A kecil kita ubah jadi P1. Oke, kita ubah jadi variabel yang besar. Terus C kita ubah jadi ke P2. Terus yang B besar juga B besar itu kita ubah jadi P3. Terus B besar juga S besar kita ubah jadi P4. Sehingga penurunan yang tidak dapat diubah jadi bentuk normal Chomsky, maka penurunannya adalah ini seperti kita lihat di sini, di mana S penurun ke A kecil, C kecil, itu turunannya akan menjadi P1 juga P2 sesuai dengan variabel baru yang kita buat. Terus A penurunan menjadi
penurunannya adalah A kecil juga B besar akan diturunkan dan akan diubah menjadi P1 juga P3 sesuai dengan variabel yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian ada B dengan penurunan A kecil B besar juga S besar diubah jadi P1 juga P4. Oke, sesuai dengan penurunan yang sudah kita ubah sebelumnya, yang sudah kita tambahkan. Sehingga hasil akhir dari jawabannya adalah 2. Ini dia hasil akhirnya, di mana S dengan penurunan A besar juga B besar, A dengan penurunan C kecil, S dengan penurunan P1 juga P2, A dengan penurunan P1 juga P3, B dengan penurunan P1 juga P4, P1 dengan penurunan A, P2 dengan penurunan C, P3 dengan penurunan PB, dan P4 dengan penurunan PS. Ini adalah bentuk norma Chomsky-nya dari 2 huruf besar juga 1 huruf kecil. Lanjut ke soal nomor 2. Ini sudah ada soal nomor 2. Di mana S dengan penurunan A besar dan juga BC, atau C besar dan juga A besar, dan A dengan penurunan B dan juga C kecil atau A kecil, dan C dengan penurunan A besar juga C besar. Lanjut jawabannya ke jawaban soal nomor 2. Yang pertama kita cari seperti soal nomor 1 tadi, kita cari bentuk norma Chomsky. Yang dari kita dapatkan adalah A menuju A kecil. Oke. Yang kedua adalah kita tuliskan penurunan yang bukan dalam bentuk norma Chomsky, yaitu di mana S dengan penurunan A besar juga B kecil, B C kecil, S dengan penurunan C besar dan juga A besar, A dengan penurunan B dan juga C kecil, C dengan penurunan A besar dan juga C besar. Setelah itu kita ubah variabel tersebut ke dalam bentuk norma Chomsky ataupun ke dalam variabel baru, yaitu pertama adalah B kita ubah jadi P1, C kita ubah jadi P2. Kemudian A dan juga P1, oke, di mana tadi ada hubungan dengan soal nomor 1, kita harus ubah dengan menjadi P3. Kemudian A kita ubah jadi P4 dan C kita ubah jadi P5. Sehingga untuk coba kita lagi, sehingga bentuk normal, sehingga penurunan yang tidak termasuk dalam bentuk norma Chomsky setelah kita ubah menjadi norma Chomsky, maka dapat dan S dengan penurunan A besar juga B C kecil diturunkan menjadi P3 juga P1 sesuai dengan penurunan yang ada sesuai dengan variabel baru yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian C dan juga C besar dan juga A besar kita ubah jadi C P4 sesuai dengan penurunan ini, dan B C kecil kita ubah jadi P1 juga P2, A besar juga C besar kita ubah jadi A P5 sesuai dengan penurunan ini. Sehingga untuk hasil akhir dari soal nomor 2 didapatlah A besar penurunan dengan A kecil, S besar dengan penurunan P3 juga P1, S dengan penurunan C4, A dengan penurunan P1 juga P2, C dengan penurunan A P5, P1 dengan penurunan B, P2 dengan penurunan C, P3 dengan penurunan A B1, P4 dengan penurunan A, P5 dengan penurunan CC. Itu adalah hasil akhirnya. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 didapat dengan penurunan S dengan penurunan A besar juga A B kecil atau B kecil, A dengan penurunan BB atau BC kecil, kemudian B dengan penurunan A besar juga B kecil atau SB kecil. Oke. Dan untuk jawabannya nomor 3.
menuju B kecil, kemudian A menuju BB besar. Yang kedua adalah kita tuliskan penurunan yang tidak termasuk dalam bentuk norma Chomsky, yaitu S dengan pengubahan A B kecil, kemudian A dengan penurunan BC kecil, B dengan penurunan AB, B dengan penurunan SB kecil. Kemudian dari penurunan tersebut kita ubah jadi variabel baru, di mana B kita ubah jadi dari P1. Kemudian AA besar kita ubah jadi P2. Kemudian C kita ubah jadi P3. Sehingga penurunan yang sebelumnya tidak termasuk dalam bentuk norma Chomsky, setelah kita ubahkan dan ditambahkan dengan variabel baru, maka didapatkan S dengan penurunan AAB kecil menjadi P2 dan P1. Kemudian A dengan penurunan BC kecil kita ubah jadi P1 dan juga P3. Kemudian B dengan penurunan AB kecil kita ubah jadi A P1. B dengan penurunan SB kecil kita ubah jadi SP1. Sehingga untuk hasil akhirnya adalah S dengan penurunan B kecil, terus A dengan penurunan BB besar, kemudian S dengan penurunan P2 juga P1, A dengan penurunan P1 juga P3, B dengan penurunan A P1, B dengan penurunan S P1, P1 dengan penurunan B, P2 dengan penurunan A, dan P3 dengan penurunan C. Sekarang kita akan ke soal nomor 4. Ini adalah soal nomor 4. Didapat S besar dengan penurunan A besar juga B kecil atau B kecil, dan A besar dengan penurunan B besar atau C besar juga A kecil, dan B dengan penurunan B besar C kecil. Dan jawabannya adalah pertama kita cari terlebih dahulu bentuk norma Chomsky-nya yang sudah kita temukan. Dengan yaitu yang pertama kita dapatkan S dengan penurunan B kecil, kemudian A dengan penurunan B besar juga B besar. Kemudian yang kedua adalah kita cari bentuk norma penurunan yang belum termasuk dalam bentuk norma Chomsky yang akan kita ubah jadi bentuk norma Chomsky. Itu adalah S dengan penurunan A besar juga B kecil, A dengan penurunan C besar juga A kecil, B dengan penurunan BC kecil. Dan kita ubah jadi variabel baru. P1 kita ubah jadi di mana B kita ubah jadi P1. Kemudian A kita ubah jadi P2 dan C kecil kita ubah jadi P3. Sehingga penurunan yang sebelumnya tidak termasuk dalam bentuk norma Chomsky, setelah kita ubah dan tambahkan dengan variabel baru, maka didapatlah A P1 dapat dari penurunan S A besar juga B kecil, kemudian A dengan penurunan C besar juga A kecil menjadi C juga P1, kemudian B dengan penurunan B C kecil menjadi B P3. Oke. Dan hasil akhirnya adalah S besar dengan penurunan B dan A besar dengan penurunan BB, maksud saya S dengan penurunan A P1, A dengan penurunan C P2, B dengan penurunan B P3, P1 dengan penurunan B di bawah, P2 dengan penurunan A, dan P3 dengan penurunan C. Kita lanjut soal nomor 5. Jadi soal nomor 5, didapat S dengan penurunan DB besar atau A kecil juga B kecil, C dengan penurunan D besar juga B kecil atau C kecil, dan D dengan penurunan C besar A B besar B kecil. Dan jawabannya adalah pertama kita cari terlebih dahulu bentuk norma Chomsky dari penurunan yang sudah kita temukan, yaitu adalah S dengan penurunan D besar, C besar dengan penurunan C. Oke.
yang kedua adalah kita cari penurunan yang tidak termasuk dalam bentuk normal Chomsky. Itu adalah S dengan penurunan A kecil juga B kecil, C dengan penurunan D besar juga B kecil, D dengan penurunan C besar juga B kecil. Kemudian kita ubah, kita buat variabel baru dari penurunan yang tidak termasuk dalam bentuk normal Chomsky tadi. Pertama A kecil kita ubah jadi P1, yang kedua adalah B kecil kita ubah jadi P2. Dan setelah kita gabungkan dengan kita tambahkan dengan bentuk penurunan yang tidak termasuk dalam bentuk normal Chomsky tadi, maka kita dapat adalah S dengan penurunan A kecil juga B kecil menjadi P1 juga P2. Kemudian C dengan penurunan D besar juga B kecil menjadi D P2. Kemudian D dengan penurunan C besar juga B kecil menjadi C P2. Sehingga untuk hasil akhirnya adalah S dengan penurunan D besar, kemudian C dengan penurunan C kecil, kemudian S dengan penurunan P1 juga P2, kemudian C dengan penurunan D P2, kemudian D dengan penurunan C P2, kemudian P1 dengan penurunan A kecil, P2 dengan penurunan B kecil. Oke, demikianlah ya itu hasilnya. Oke, demikianlah penjelasan dari saya tentang materi soal nomor 8 itu tentang bentuk normal Chomsky. Sekian dan terima kasih. Adam akan menjelaskan soal dari bab 8. Soalnya S besar memproduksi C besar, B kecil, C besar, C kecil atau B kecil. A besar memproduksi B besar atau B kecil, C kecil. Lalu B besar memproduksi A besar, B kecil, S besar, B kecil. C besar memproduksi A besar, D kecil, A kecil, D kecil atau S besar, E kecil. Untuk menjawabnya, kita melakukan pengelompokan dulu. Yang pertama, kita kelompokkan dulu yang sudah bentuk normal Chomsky-nya, yaitu S besar memproduksi B kecil, lalu A besar memproduksi B besar. Ini didapat dari ini. Lalu yang kedua, pengelompokan yang keduanya yang belum bentuk normal Chomsky-nya, yaitu S besar memproduksi C besar, B kecil, C besar, C kecil. A besar memproduksi B, C kecil. B besar memproduksi A besar, B kecil. B besar memproduksi S besar, D kecil. C besar memproduksi A besar, D kecil, A kecil, D kecil. C besar memproduksi S besar, E kecil. Yang bagian sini jangan dilihat dulu. Kita akan membuat bentuk normal yang belum bentuk normal Chomsky, kita ubah jadi bentuk normal Chomsky-nya, yaitu B kecil digantikan menjadi P1, C kecil digantikan jadi P2, E kecil jadikan P3, C besar P1 digantikan jadi P4, C besar P2 digantikan jadi P5, D kecil digantikan jadi P6, A kecil digantikan P7, A besar P6 digantikan jadi P8, P7 P6 digantikan menjadi P9. Kita akan kembali ke atas yang belum bentuk normal Chomsky, kita gabungkan menjadi bentuk normal Chomsky-nya. Yaitu S menjadi P4, P5, A menjadi P1, P2, B menjadi A besar, P1, B menjadi S besar, P1, C besar menjadi P8, P9, C menjadi S besar, P3. Tinggal kita gabungkan
yang telah bentuk normal Chomsky yang telah kita ubah jadi bentuk normal Chomsky-nya, yaitu S memproduksi B kecil, A memproduksi BB besar, S memproduksi P4 P5, A besar memproduksi P1 P2, B besar memproduksi A besar P1, B memproduksi S besar P1, C besar memproduksi P8 P9, C besar memproduksi S besar P3, P1 memproduksi B, P2 memproduksi C, P3 memproduksi E, P4 memproduksi C besar P1, P5 memproduksi C besar P2, P6 memproduksi D, P7 memproduksi A, P8 memproduksi A besar P6, P9 memproduksi P7, P6. Kenalkan, nama saya Sumadi, saya akan menjelaskan dari kelompok 10. Soal nomor 1, mesin Turing dijelaskan oleh Turing Tafel. Sebutkan Turing Tafel mesin Turing. Baiklah, ini jawabannya. Nomor 1, jawabannya Turing Tafel mesin Turing. Di sini ada Q merupakan himpunan hingga state, sigma alfabet input, simbol R simbol pada pindah, dan S state awal, F state akhir, segitiga fungsi transisi, B simbol kosong atau blank. Lanjut, soal nomor 2. Jelaskan pengertian mesin Turing. Di sini penjelasannya. Mesin Turing adalah mesin yang dirancang untuk mengatasi kelemahan FSA dan PDA dengan cara mempresentasikan logika kerja mesin tidak menggunakan spek sebagaimana representasi PDA, tetapi menggunakan representasi pita yang dapat ditulis. Penjelasan dari Pak Sumadi yaitu tentang soal bab 10. Sini ada soal nomor 4. Diberikan soal dimiliki mesin Turing dengan definisi M sama dengan Q, S, F, sigma, segitiga dan juga L dan juga blank. Di mana Q dalam anggota Q1 juga Q2, sigma dalam anggota A dan juga B, L ini dengan anggota A, B dan juga simbol blank, S yaitu state awal dengan Q1, F yaitu final state-nya itu ada 3, dan juga segitiga itu pergerakannya, di mana Q1 jikalau A maka dia akan bergerak pada koordinat Q1, terus di mana A nanti akan menjadi B dan dia akan mengarah pada kanan. Terus Q1 pada saat ini dia akan tetap berada pada koordinat Q1, terus dia akan terus di mana B nanti akan menjadi A dan dia dan panah akan bergerak ke arah kanan. Terus Q1 pada posisi blank di mana koordinatnya akan menjadi Q2, terus blank akan menjadi blank dan dia akan panah akan mengarah pada kiri. Soalnya adalah inputan BB, AB, B, maka gerakan mesin Turingnya adalah nomor 4. Berikut adalah gerakan mesin Turingnya BB, A, B, B. Tadi sesuai dengan penjelasan tadi, di mana apabila gerakannya ada panahnya adalah dari B, maka dia akan bergerak ke arah kanan dan dia akan menjadi A. Kita bisa lihat dari panah B, maka dia akan bergerak ke arah kanan dan B ini akan menjadi A sesuai dengan posisi yang kedua ini. Ya. Terus pada posisi yang ketiga juga sama, di mana B dia akan menjadi A dan gerakan panah akan ke arah kanan. Kita lihat pada posisi panah yang ketiga ini, panah akan bergerak ke arah kanan dan B akan menjadi A. Terus lanjut lagi pada tahap keempat,
di mana A yang semulanya tadi A panah, maka dia akan menjadi B dan panah akan bergerak ke arah kanan. Maka dapat kita lihat di sini yang sebelumnya ada A, dia telah menjadi B dan panah bergerak ke arah kanan ke posisi B. Dan pada tahap kelima juga sama, di mana apabila panah berada pada posisi B, maka B akan menjadi A. Sini dapat kita lihat, dan panah akan bergerak ke arah kanan, Dan pada tahap keenam, panah akan bergerak ke arah kosong, dan posisi yang tadi itu B, B itu akan menjadi A. Oke, dan panah berada pada titik kosong, pada kotak blank. Dan pada tahap 7 itu tahap terakhirnya adalah apabila panah berada pada posisi blank, maka panah akan kembali ke arah kiri dan blank tetap menjadi blank. Dan ini merupakan final setnya. Dapat kita lihat finalnya ada di A. Nah, itulah pergerakan mesin Turing dari soal nomor 4. Pergerakan mesin Turing untuk soal nomor 5. Berikut adalah soal nomor 5. Dengan Q sama dengan Q1 diakui 2, sigma dengan A dan juga B, L dengan A, B juga B, S atau state awalnya dengan Q1, F atau final state-nya dengan Q2. Dan pergerakannya adalah jikalau Q1 dengan posisi A, maka dia akan tetap bergerak pada koordinat Q1 dan A akan menjadi B dan panah akan bergerak ke arah kanan. Dan Q1 apabila berada pada posisi B, maka dia akan tetap bergerak pada koordinat Q1 dan dia akan tetap menjadi B dan panah akan bergerak ke arah kanan. Dan Q1 apabila dia berada pada posisi blank, maka titik koordinat menjadi Q2 dan blank akan menjadi blank dan panah akan bergerak ke arah kiri. Dan inputannya adalah AB, ABA, maka pergerakan mesin Turingnya. Berikut jawabannya dari nomor 5. Ya. Pada tahap pertama dapat kita lihat panah ada di posisi A paling kiri dengan string A B A B A. Maka pada tahap 2 nya adalah A-nya ini dia akan menjadi A, akan menjadi B sesuai dengan penjelasan di soal tadi, dan panah akan bergerak ke arah kanan. Oke, dapat kita lihat pada tahap 2 A telah menjadi B. Dan pada tahap ketiga adalah B akan tetap menjadi B dan panah akan bergerak ke arah kanan. Dan saat ini panah berada pada posisi A. Dan pada tahap keempat, di mana yang semulanya panah ada di posisi A, maka dia akan bergerak pada posisi berikutnya ke arah kanan, dan A tadi dia akan menjadi B. Oke, dan saat ini panah berada pada posisi B. Dan untuk tahap kelima adalah B akan tetap menjadi B dan panah akan bergerak ke arah kanan. Oke, dia akan bergerak ke arah kanan dan saat ini panah berada pada posisi A dengan koordinat Q1. Dan pada tahap keenam, nah A tadi panah di mana tadinya semula adalah A, maka panah akan bergerak ke arah kotak kosong, ke arah blank, dan A akan menjadi B. Sudah dengan penjelasan di soal. Dan pada tahap ketujuh itu tahap terakhirnya adalah pada saat panah berada pada posisi B, maka panah akan bergerak ke arah kiri dan titik koordinat akan menjadi Q2. Maka itu adalah final state. Maka ini ada pergerakan mesin Turingnya di mana final state Q2 ada pada posisi B. Demikianlah pergerakan mesin Turing dari nomor 5. Saya akan menjelaskan mengenai soal bab 9 yaitu tentang push down automata. Nah, pertama kita akan membahas tentang PDA deterministik, di mana Q sama dengan Q0, Q1 dan Q2. S atau skala 91, F atau final state adalah pada Q2. Sigma nya adalah pada ABC dan R nya sebenarnya ABC dalam huruf besar dan Z nya sama dengan Z. Dan tabel transisi dari PDA deterministik ini adalah ya tabel transisinya. Di mana step pada saat berada pada Q0 dan inputan A dengan top stack Z, maka dia akan menghasilkan Q0 AZ. Terus pada saat step berada pada Q0, inputan B dan top stack adalah Z, maka dia akan menghasilkan Q0 dan juga BZ. Nah, ini adalah tabel transisinya, dapat dilihat dari sini semuanya. Set by Q0 sampai dengan pada Q1,
dan dengan inputan dari A, B, C dan sampai top stack itu A, B dan juga Z. Oke, dan berikut kita akan langsung pada soal. Oke. Di mana pada soal pertama diberikan buktikan string ACB diterima atau ditolak. Dan berdasarkan tabel transisi dari PDA tadi dapat kita lihat Q0 kembali lagi Q0 ACB sesuai dengan string berada pada posisi Z, itu posisi awalnya, dan dapat kita lihat pada tabel transisi apabila dia berada pada posisi Q0, oke, dengan stack A dengan top stack Z dan juga inputan A, maka kita harus menghilangkannya, maka dia akan menghasilkan Q0 dengan top stack berada pada AZ dan setelah A dihilangkan, maka dia hanya akan menyisakan CB. Oke, ini adalah hasilnya. Terus dia akan melanjut lagi dan sederhanakan lagi pada saat Q0 CB dengan inputan CB juga AZ, maka kita harus menghilangkan inputan C. Maka pada saat posisi berada pada Q0 dengan inputan C dan top stacknya adalah A, maka dia akan menghasilkan Q1 dengan setelah menghilangkan C, maka dia akan menyisakan B dengan top stack sekarang berada pada posisi A. Dan berdasarkan tabel transisi tadi, kita harus melihat Q1 dengan inputan B juga A, coba ke tabel transisinya tadi. Oke, dari sini Q1 dengan inputan B dan top stack A sama sekali tidak ada, maka hasil dari string ini dia akan ditolak karena tidak ada inputan dari Q1 dengan inputan B dan top stack A. Berikut adalah soal nomor 2, di mana buktikan string A, B, C, B, A diterima atau ditolak. Pertama kita tuliskan terlebih dahulu string selalu berada pada posisi Q0 dan pada posisi permulaan itu Z dengan inputan A, B, C, B, A. Kita harus menghilangkan inputan A terlebih dahulu, maka dia berdasarkan tabel transisi dia akan menghasilkan posisi Q0 dan setelah dihilangkan inputan A, maka dia akan menghasilkan B, C, B, A dan top stack berada pada AZ atau A. Lanjut ke sebelahnya. Dan sekarang kita harus menghilangkan inputan B. Maka pada saat posisinya ada Q0, dan untuk menghilangkan inputan B dengan top stack adalah A, maka berdasarkan tabel transisinya akan didapatkan posisi pada Q0, dan setelah dihilangkan inputan A maka setelah itu dia akan menjadi inputan CBA. Oke, dan top stack sekarang berada pada posisi BA atau B. Maka langkah berikutnya adalah kita harus menghilangkan inputan C. Maka pada saat inputan berada pada DC dengan posisi Q0 dan berada pada top stack BA atau B, maka berdasarkan tabel transisi maka dia akan menghasilkan Q1 pada posisi Q1 dan setelah CBA dan setelah inputan C dihilangkan, maka dia akan menghasilkan inputan BA dengan top stack sekarang adalah pada B. Dan pada saat untuk menghilangkan B pada posisi Q1 dan top stack B, maka berdasarkan tabel transisi kita menghasilkan posisi pada Q1 pada inputan A dan pada posisi dan top stack Z. Dan berdasarkan tabel transisi untuk menghilangkan inputan A dengan top stack Z dan posisi Q1, misalkan ke tabel transisinya. Dan berdasarkan tabel transisi sama sekali tidak ada, maka dikarenakan posisi dikarenakan inputan A dan juga top stack Z tidak bisa dihilangkan karena tidak ada pada tabel transisi, maka inputan dari nomor 2 tadi ditolak, jadi tidak diterima. Berikut adalah soal nomor 3, buktikan string AB diterima atau ditolak. Maka berdasarkan AB pada permulaan posisi dia berada pada posisi Q0 dan top stack adalah Z. Oke, maka untuk pertama kita harus menggunakan A nya terlebih dahulu
maka dia akan menghasilkan posisi Q0 dan juga inputan B dan juga berada pada posisi top stack AZ atau A. Kan langkah berikutnya adalah kita harus menghilangkan inputan B dengan top stack Z. Maka untuk menghilangkan inputan B, top stack Z dan juga posisi Q0, maka sesuai dengan tabel transisi dia akan menghasilkan posisi Q0, B akan menjadi epsilon ataupun himpunan kosong, dan Z akan berubah menjadi posisi top stack BZ atau B. Namun berdasarkan tabel transisi, coba ke arah tabel transisi, posisi Q0 dengan inputan epsilon dan top stack Z itu tidak ada. Maka oleh karena itu, karena tidak ada, maka inputan untuk string AB ditolak. Demikian untuk 3 soal ini, maka ditolak untuk keseluruhan untuk pada materi PDA deterministik. Berikutnya kita akan masuk pada soal PDA non deterministik. Silakan ke bawah. Ke bawah ini. Ya. PDA non deterministik, di mana Q berada pada Q0 Q1 jawab Q2, S-nya berada pada Q1, F-nya berada pada Q2, sigma berada pada A dan juga B, R-nya berada pada A, B, C, dan Z berada pada Z. Dan untuk tabel transisi dari PDA non deterministik adalah, dapat kita lihat tabel transisinya. Dapat kita lihat di sini tabelnya. Pada saat Z berada pada Q0 dan inputan A dan top stack adalah Z, maka dia akan menghasilkan 2 hasil. Yang pertama dia akan menghasilkan Q0 terus dengan top stack AZ, dan hasil yang kedua dia akan menghasilkan Q1 dengan top stack Z. Dan step yang kedua juga sama, di mana pada step Q0 dengan inputan B dan top stack Z dia akan menghasilkan 2 hasil juga, yaitu Q0 hasil yang pertama dan top stack DZ, dan hasil yang kedua adalah Q1 dengan top stack Z. Dan itu adalah tabel transisi dari PDA non deterministik, di mana pada tahap awal dia memiliki 2 hasil. Dan soalnya adalah dari nomor 4, dapat kita lihat apakah string AAB termasuk NPDA yang di atas, dan jelaskan caranya. Oke, apakah termasuk? Pertama kita tuliskan terlebih dahulu inputan AAB dengan pada step awal yaitu Q0 dan top stack adalah Z. Oke. Dimana apabila kita harus menghilangkan A, maka kita harus menggunakan hasil yang di kiri terlebih dahulu. Dan berdasarkan tabel transisi, maka dia akan menghasilkan Q0, dan setelah AAB dihilangkan maka dia menjadi ABB, dan top stacknya ada pada AZ atau A. Dan ini berdasarkan pada tabel transisi pada nomor 1 hasil kiri. Dan pada tahap yang kedua, kita harus menghilangkan nilai A, inputan A nya dengan posisi adalah pada Q0 dan top stack adalah Z. Maka berdasarkan tabel transisi, maka dia akan menghasilkan step Q0. Terus setelah ABB, setelah inputan A dihilangkan, maka dia akan menghasilkan BB dengan top stack adalah A atau A. Hasil ini didapatkan dari tabel transisi nomor 3 bagian kiri. Langkah berikutnya adalah kita harus menghilangkan inputan B, yaitu pada step berada pada posisi Q0. Untuk menghilangkan inputan B dan top stacknya adalah AA, maka didapatkan hasil dengan step sekarang berada pada Q1, inputan BB setelah dihilangkan B maka dia akan menjadi B, dan top stacknya ada pada A. Ini didapatkan dari tabel transisi nomor 4 bagian kanan. Dan berikutnya adalah untuk menghilangkan B. Oke. Untuk menghilangkan B pada step Q1 dan top stacknya adalah A, maka pada saat menghilangkan B kita akan mendapatkan jawaban step berada pada Q1 tetap, dan B setelah dihilangkan maka dia akan menjadi himpunan kosong atau epsilon, dan A akan menjadi Z.
sesuai dengan tabel transisi nomor 11. Dan pada saat posisinya berada pada Q1, epsilon dan topseknya adalah Z, maka berdasarkan tabel transisi dia akan mengarah pada Q2 dan epsilon, inputan epsilon. Dengan kata lain dia akan mengarah pada final state. Maka jawaban nomor 4 adalah iya, termasuk, karena hasil akhirnya menuju Q2 atau final state. Berikut adalah soal dari nomor 5. Apakah string BAB termasuk dalam NPDA, dan jelaskan caranya. Oke. Itu adalah pertama kita tuliskan terlebih dahulu inputan BAB, dan BAB berada pada state Q0 dengan top state adalah Z. Maka pertama kita harus menghilangkan inputan B terlebih dahulu. Maka berdasarkan tabel transisi, untuk menghilangkan inputan B, maka akan didapatkan hasil set berada pada Q0 dan BAAB. Setelah dihilangkan B, maka dia akan menjadi AAB, dan top state sekarang berada pada BZ atau B. Hasil ini didapatkan dari tabel transisi nomor 2 bagian kiri. Langkah berikutnya adalah kita harus menghilangkan inputan A. Maka pada saat berada pada step berada pada Q0 dengan input untuk menghilangkan inputan A dan topsnya adalah BZ atau B, maka akan didapatkan step berada pada Q0 dan inputan AAB yang semulanya setelah dihilangkan A maka dia akan menjadi AB dengan topsek sekarang berada pada AB atau A. Hasilnya didapatkan dari tabel transisi nomor 5 bagian kiri. Berikutnya adalah untuk menghilangkan inputan A pada saat step berada pada Q0 juga pada topseknya adalah AB atau A. Maka berdasarkan tabel transisi kita akan mendapatkan hasil set berubah menjadi Q1. Inputan ternyata untuk menghilangkan inputan A yang sebelumnya adalah AB, maka sekarang menjadi inputan B dengan topsek sekarang adalah A. Hasil ini dapatkan dari tabel transisi nomor 3 bagian kanan. Berikutnya adalah untuk menghilangkan inputan B dengan topsek Q1 dan topsek dengan step Q1 dan juga topseknya adalah A. Maka sesuai dengan hasil tabel transisi kita akan mendapatkan set Q1 B setelah dihilangkan maka dia akan menjadi epsilon atau himpunan kosong, dan A dan topseknya akan menjadi Z. Hasil ini dapatkan dari tabel transisi nomor 11. Berikutnya adalah pada saat step berada pada Q1 dan posisinya adalah epsilon atau himpunan kosong dan topseknya adalah Z. Maka berdasarkan tabel transisi yaitu PDA non deterministik, maka akan didapatkan hasil set berada pada Q2 dengan posisi epsilon dan atau bisa dibilang final state. Dan jawaban nomor 5 adalah ya, termasuk karena hasil akhirnya menuju Q2 atau final state. Demikian untuk soal dari nomor 4 itu nomor 5 di mana hasilnya merupakan PDA non deterministik. Demikianlah penjelasan dari saya tentang soal bab 9.